Aksi penjamretan di Surabaya memakan korban jiwa. Seorang perempuan aparatur sipil negara meninggal dunia karena terjatuh dan terbentur aspal jalan saat mempertahankan tasnya dari pelaku jambret. Perempuan yang tergeletak di tengah jalan ini adalah Widya Rizkyanti, usia 28 tahun. Warga Indrapura, Surabaya yang menghembuskan nafas terakhirnya di RSUD Dr. Sutomo, Surabaya. Korban sebelumnya koma selama 4 hari setelah terjatuh saat tasnya dirampas oleh jambret yang mengendarai sepeda motor di Jalan Kusuma Bangsa, Surabaya. Kepergian Widya meninggalkan duka mendalam bagi keluarga. Korban dikenal sebagai tulang punggung keluarga yang menafkahi ibu serta membiayai 2 adiknya sejak ayah mereka meninggal dunia setahun yang lalu. Pelaku berhasil membawa kabur tas berisi identitas, kartu ATM, uang dan sejumlah dokumen penting milik korban. Korban terjatuh dan kepala terbentur di aspal jalan saat mempertahankan tasnya. Korban mengalami cedera berat di bagian kepala dan harus menjalani operasi. Namun kondisinya kritis dan tidak sadarkan diri hingga akhirnya Widya, korban, dinyatakan meninggal dunia. Jadi tulang punggung keluarga, adik saya masih sekolah. Kebetulan saya kan nggak kerja, ibu rumah tangga, nggak bisa bantu orang tua. Terus ya itu adik saya jadi tulang punggung keluarga. Dia berusaha untuk menyekolahkan adik-adik saya, menafkahi ibu saya juga. Ya, terus kenapa sekarang diambil semua yang mencari nafkah gitu, Pak? Gara-gara pelaku itu, ya kriminal itu, ya Allah. Pihak keluarga mendesak polisi segera menangkap seluruh pelaku dan menjatuhkan hukuman seberat-beratnya. Mereka tidak ingin aksi jambret serupa kembali merenggut korban jiwa lainnya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafi'i, iNews melaporkan. Kasus sate maut yang menewaskan seorang perempuan di Boyolali, Jawa Tengah akhirnya terungkap, pemirsa. Pengirim sate ternyata menantu korban. Pelaku mencampurkan racun tikus ke dalam sate dan mengirimkan ke mertua melalui aplikasi ojek online. Misteri kematian Aminah, perempuan yang tewas tidak wajar usai makan sate di Desa Sindon, Kecamatan Ngemplak, Boyolali, Jawa Tengah, akhirnya terungkap. Upaya keluarga meminta pembongkaran makam Aminah tidak sia-sia. Dari pemeriksaan jasad, polisi menemukan racun tikus di lambung korban. Tidak butuh waktu lama, polisi akhirnya mengungkap pengirim sate maut yang ternyata merupakan menantu korban. Dalam pemeriksaan, tersangka mengaku sakit hati ke mertuanya hingga nekat mencampurkan racun tikus ke makanan sate yang dikirimkan ke mertuanya. Sate dikirimkan melalui aplikasi ojek online dengan akun palsu. Terdapat sisa makanan ya di lambung milik korban, ya ini adalah nasi lontong, daging unggas, kacang serta cabai. Jadi itu sate itu memang dimakan oleh korban. Sebelumnya, pembunuhan berencana terhadap Aminah terungkap setelah keluarga curiga dengan kematian Aminah. Korban ditemukan tewas dengan tubuh membiru dan ada bekas muntah. Sepekan setelahnya, keluarga akhirnya melapor polisi dan meminta makam korban dibongkar untuk dilakukan otopsi. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan. Kepolisian menggelar rekonstruksi dalam kasus kekerasan terhadap anak di daycare Little Aresya, Yogyakarta. Reka ulang nyaris diwarnai kericuhan saat para orang tua korban yang emosi mencoba memukul para tersangka yang didatangkan ke lokasi. Kedatangan para tersangka dalam rekonstruksi atau reka ulang yang digelar aparat kepolisian dalam kasus kekerasan terhadap anak di daycare Little Aresya, Yogyakarta nyaris diwarnai kericuan. Orang tua korban yang emosi mencoba menerobos pengawalan polisi, mencoba memukul para tersangka saat keluar dari mobil tahanan. Orang tua korban berharap para tersangka dapat dihukum berat.
Selain itu, para orang tua juga meminta 17 orang pengasuh lainnya juga ditetapkan sebagai tersangka. Ini harapan kami selaku orang tua dari para korban ini berharap tersangka yang sudah hadir pada hari ini bisa dijerat hukum yang seberat-beratnya dan kami selaku orang tua bisa mendapatkan keadilan. Khususnya di anak-anak kami yang masih sampai hari ini masih proses pendampingan secara psikologis, baik secara perilaku maupun secara sikap, baik itu perbuatan mungkin dari sikap anak-anak kami yang masih dalam proses pemulihan. Sebelumnya, aparat kepolisian telah menetapkan 13 orang dalam kasus kekerasan terhadap anak Daycare Little Aresa Yogyakarta. Dari jumlah tersebut, 11 orang merupakan pengasuh dan 2 lainnya merupakan kepala sekolah dan ketua yayasan. Dari Yogyakarta, Gunarto Farhan, iNews melaporkan. Roy Suryo resmi melaporkan advokat Lekumanan dan ahli forensik digital Rismon Syanipar ke Polda Metro Jaya atas dugaan pemberian keterangan palsu dalam akta otentik dan fitnah terhadapnya. Pakar telematika Roy Suryo resmi melaporkan advokat Lekumanan dan ahli forensik digital Rismon Syanipar ke Polda Metro Jaya. Laporan Roy mengacu pada laporan yang dibuat Lekumanan tanggal 26 April lalu di Polres Metro Jakarta Selatan soal ijazah mantan Presiden Joko Widodo atau Jokowi hingga membuatnya sebagai tersangka. Selain itu, Roy Suryo juga melaporkan Rismon Syanipar dengan sangkaan pasal 434 KUHP tentang fitnah dan pasal yaitu 438 KUHP tentang persangkaan palsu. Memang berkali-kali orang ini. Ya. Pada tanggal 26 April, dia membuat LP ini. Ya, ini. Jadi faktanya ada LP tanggal 26 April di Polres Jakarta Selatan. Di sini jelas betul. Dia itu melaporkan dengan korban yang namanya Peradi Bersatu. Lah Peradi Bersatu itu apa? Korban. Korban apa? Ini organisasi, nggak punya perasaan, ya. Organisasi kok punya perasaan? Nggak ada. Jadi kita nggak hanya berjanji, tapi kita memberi bukti. Karena hukum itu harus tidak boleh hanya tajam ke bawah, termul ke atas. Ya, gitu ya. Jadi semuanya harus tajam. Nah, laporan yang kedua, itu adalah untuk orang yang mengaku bernama Dr. Eng. Rismon Hasilan Syanipar M. Eng. Ya, harus begitu cara ngucapinnya. Karena doktornya palsu. Ya, makanya di sini kami tulis dokter. Rismon Syanipar menjawab semua tuduhan Roy Suryo terkait dugaan ijazah Jokowi. Rismon mengaku sudah melakukan kajian mendalam dan menuangkan seluruh bukti dalam sebuah buku. Tak gentar dilaporkan Roy Suryo. Datangi Polda Metro Jaya, Rismon membawa serta buku barunya yang berjudul Monografi Otentifikasi Ijazah Jokowi. Rismon menyebut menggunakan perbandingan foto Jokowi di ijazah dengan foto saat Jokowi menjadi presiden dan cocok. Tidak hanya foto, Rismon juga membandingkan ijazah Jokowi dengan ijazah rekan-rekan satu angkatannya di UGM. Nah, di situ ada bab 1 uji emboss dan watermark. Di sini saya buktikan bahwa bukan hanya pada ijazah Pak Joko Widodo yang di-upload oleh Dian Sandi Utama yang ada emboss dan terdeteksi emboss dan watermark, tetapi rekan-rekan satu angkatannya pun Sri Murti Ningsi, Hardianto, ya kan, Pronojiwo, bahkan Bambang, ijazah Bambang yang dipakai sebagai dipakai di persidangan CLS Solo juga memiliki itu emboss dan watermark. Jadi confirm. Ketika kita melakukan sejumlah metode, maka kita perbandingkan juga dengan sejumlah data masukan. Rismon meminta Roy Suryo CS menanggapi semua bukti dengan cara ilmiah melalui buku. Rencananya buku monografi otentifikasi jasa Jokowi ini akan disebarkan ke perpustakaan-perpustakaan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Komisi Pemberantasan Korupsi tetapkan 4 tersangka dari hasil operasi tangkap tangan di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Penetapan tersangka berdasarkan gelar perkara yang dilakukan KPK.
Bupati Muara Enim Edison tiba di gedung KPK Jakarta dengan pengawalan ketat petugas dan langsung masuk ke gedung Merah Putih untuk jalani pemeriksaan. Edison sebelumnya tertangkap tangan oleh penyidik KPK dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Selain Edison, KPK juga mengamankan 9 orang lain, sementara 4 orang ditetapkan tersangka. Kemudian dari penyidikan tersebut, KPK juga sudah menetapkan pihak-pihak sebagai tersangka, di mana dalam penyidikan ini ditetapkan 4 orang sebagai tersangka. Kemudian dalam peristiwa tertangkap tangan ini, tim mengamankan 10 orang, 5 orang di wilayah Jakarta dan 5 orang di wilayah Sumatera Selatan. Selain itu, tim juga mengamankan barang bukti, diantaranya uang dalam bentuk tunai, rupiah, dolar, kemudian rial, dan juga ada sejumlah saldo dalam rekening. Karena memang beberapa rekening ini diduga digunakan sebagai penampungan terkait dengan dugaan penerimaan yang dilakukan oleh para oknum di pemerintah Kabupaten Muara Enim dari para pihak swasta, sehingga dilakukan pengamanan terhadap saldo-saldo dalam rekening tersebut. Total sekitar hampir 2 miliar yang diamankan oleh tim dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan ini. Sebelumnya, tim penyidik KPK menyegel sejumlah ruangan di lingkungan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Selain itu, rumah dinas Bupati Muara Enim juga turut disegel penyidik. Tim Liputan iNews melaporkan. Terdakwa kasus kerombok Nadiem Makarim jalani sidang replik. JPU menilai nota pembelaan terdakwa memutarbalikan fakta. Jaksa Penuntut Umum atau JPU tanggapi nota pembelaan terdakwa kasus kerombok Nadiem Makarim dalam sidang replik yang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat hari ini. Pihak JPU menilai nota pembelaan terdakwa tidak mampu menggoyahkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap terang benderang di persidangan. Nota pembelaan yang disampaikan terdakwa Nadiem dinilai JPU memutarbalikan fakta melalui tafsiran ulang fakta agar seolah-olah Nadiem tidak bersalah. Bahwa pledoi dari tim penasihat hukum patutlah ditolak. Kenapa harus ditolak? Karena dalil-dalil atau konstruksi pembelaan yang disampaikan oleh para penasihat hukum itu terlalu lemah bagi kami. Kenapa bagi kami menganggap itu terlalu lemah? Pertama, terkait mereka menyatakan bahwa Nadiem tidak ada menstrea. Sedangkan berdasarkan fakta di persidangan bahwa pada tanggal 6 Juni tahun 2020 dalam tanggal rapat 6 Juni itu 6 Mei tahun 2020 dalam rapat tertutup 8 orang itu Nadiem secara jelas menyampaikan bahwa untuk pengadaan digitalisasi kita akan menggunakan Chromebook dengan mengatakan go ahead with Chromebook. Ya, sementara itu usai menjalani sidang replik, terdakwa kasus kerombok Nadiem Makarim merasa sedih dan ada ketidakadilan. Nadiem mengatakan semua kebenaran yang disampaikan lewat fakta persidangan diabaikan. Sebagai orang awam ini merasa sidang itu kan harusnya tempat untuk mencari kebenaran. Harusnya kalau kita sudah menyediakan fakta, sesuatu sudah terbukti, harusnya dari kejaksaan malah mau menerima atau kalau tidak menerima menyodorkan bukti tandingan, bukti yang ada. Tapi sampai saat ini tidak terjadi itu. Dan replik ini seolah-olah 5 bulan sidang itu tidak terjadi. Jadi semua fakta-fakta yang sudah dibuktikan dalam persidangan sudah dijawab, itu diabaikan saja lalu dilanjutkan. Dan seperti yang Bang Zaid tadi bilang, malah lebih daripada mengabaikan bukti, narasinya berubah dari dakwaan. Jadi narasi yang tadi replik itu bukan narasi awal, sehingga sekarang ceritanya adalah mengenai white collar crime. Raffi Ahmad menggandeng pengacara Hotman Paris Hutapea untuk meluruskan pemberitaan usai namanya terseret dalam kasus dugaan suap impor barang di Ditjen Bea Cukai. Sementara KPK menyebut barang titipan Raffi Ahmad bukanlah penyelundupan. Nama utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni Raffi Ahmad
jadi sorotan usai disebut dalam persidangan kasus dugaan korupsi importasi barang di Ditjen Bea Cukai. Raffi Ahmad pun menggandeng pengacara Hotman Paris Hutapea untuk memberikan pendampingan hukum dan meluruskan berbagai informasi yang beredar. Barusan Raffi Ahmad telepon saya, minta pendampingan hukum melawan semua yang telah memfitnah dia. Ya, katanya nama dia disebut-sebutkan dalam sidang soal Blu-ray kargo import, ya. Oke. Kalau gayanya Hotman Paris itu tidak pernah seperti pengecut, nggak berani konferensi pers. Kalau konferensi pers, Hotman selalu nantang musuh-musuhnya datang sama awak media. Kami sudah sepakat sama Raffi Ahmad akan melakukan konferensi pers di hari Kamis ini jam 2. Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut nama Raffi muncul di persidangan karena diduga pernah menitip barang elektronik ke pihak Blu-ray Kargo. Namun KPK belum mengembangkan hal tersebut dalam penyidikan perkara bea cukai tersebut. Betul itu ada fakta saudara RA itu menitip, tapi kita waktu itu belum sampai kepada mengarah bahwa itu penyelundupan. Karena ini hanya sekitar ada 2 unit mungkin yang dititipkan laptop, mungkin karena ada perkenalan atau apa, sehingga itu kemudian di proses penyidikan yang Blu-ray kemarin kita tidak kembangkan terlalu jauh karena belum sampai kepada fakta-fakta yang menguatkan bahwa itu jadi bagian dari peristiwa Blu-ray mengurus keimigrasian di Ditjen Bea Cukai, sehingga kemudian itu tidak kita lakukan pemanggilan. Nah, apakah nanti fakta-fakta persidangan itu akan menjadi fakta baru yang kemudian perlu didalami, ya kita akan lakukan pemeriksaan tentunya. Nama Raffi Ahmad mencuat dalam persidangan di Pengadilan Tipikor. Jaksa KPK menggali keterangan sejumlah saksi terkait aktivitas pengiriman barang dari Amerika Serikat ke Indonesia melalui jaringan Blu-ray Kargo. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. 4 prajurit TNI terdakwa kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andri Yunus menjalani sidang vonis. Sidang digelar hari ini di Pengadilan Militer 208, Jakarta. Ya, keempat terdakwa yakni Sersan 2 Edi Sudarko, Letnan 1 Budi Haryanto, Kapten Nandala Dwi Prasetya, dan Letnan 1 Samilaka. Seluruhnya merupakan prajurit Detasemen Markas Badan Intelijen Strategis atau Denma Bais TNI. Sebelumnya, keempat terdakwa dituntut pidana masing-masing 2,5 tahun penjara. Auditor militer selaku penuntut umum menilai keempat terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu dan membuat orang lain terluka. Siap, jam 10 ya? Siap, tak boleh. Kalau siang nanti Ledakan terjadi di proyek galian pipa air bersih di Jalan Fatmawati Raya, Cilandak, Jakarta Selatan. Akibat peristiwa tersebut, 2 pekerja mengalami luka bakar pada bagian wajah. Sebuah video amatir merekam asap tebal sesaat setelah ledakan pada proyek galian pipa air bersih di Jalan Fatmawati Raya, Cilandak. Insiden tersebut mengakibatkan 2 pekerja yang bertugas melakukan penggalian mengalami luka pada wajah. Seorang pedagang mengatakan suara ledakan terdengar keras saat dirinya sedang berada tidak jauh dari lokasi ledakan. Peristiwa tersebut mengakibatkan wajah 2 pekerja luka parah dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Petugas kepolisian mendatangi lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan juga memeriksa sejumlah saksi. Sementara 2 korban mengalami luka bakar di bagian wajah masih dalam perawatan di ICU dan UGD rumah sakit. Pada saat petugas galian melakukan pengecekan utilitas kabel, tiba-tiba terjadi ledakan. Itu diduga ledakan itu karena yang dibor itu dugaannya mengenai kabel listrik. Demikian. Ada korban luka? Dari kejadian itu ada korban
korban luka, yaitu luka bakar pada wajah 2 orang yang saat ini dilarikan ke Rumah Sakit Fatmawati. Saat ini polisi tengah menyelidiki ada atau tidaknya unsur pidana dalam peristiwa ledakan tersebut. Dugaan sementara ledakan disebabkan kabel bawah tanah yang terkena perkakas saat pekerja galian sedang menggali proyek pipa air bersih. Sebuah longboat terbalik dihantam gelombang tinggi di perairan Sagalubek, Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. 1 dari 3 penumpang ditemukan tewas tenggelam. Tim SAR gabungan menemukan korban hilang akibat kecelakaan longboat terbalik di perairan Sagalubek. Korban ditemukan dalam kondisi tewas pemirsa dan mengapung sekitar 500 meter dari lokasi kejadian. Korban langsung dievakuasi dan dibawa ke perkampungan Sagalubek untuk diserahkan ke pihak keluarga. Kecelakaan bermula saat sebuah longboat berangkat untuk menjemput warga sakit dari pantai Sagalubek menuju Tua Pejat. Saat hendak keluar dari muara, gelombang besar tiba-tiba menghantam perahu hingga terbalik. Dari 3 orang yang berada di atas longboat, 2 orang berhasil menyelamatkan diri, sementara korban terpisah dan terseret arus dan diinformasikan hilang. Korban ditemukan dalam keadaan mengambang dengan kondisi meninggal dunia. Kurang lebih 0,8 nautikal mil dari LKP. Selanjutnya tim melakukan evakuasi dan korban dibawa ke perkampungan di daerah Sagalubek untuk diserahkan kepada